Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan kita diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling tinggi tingkatannya. Dan kita patut bersyukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian semua ya. Torik Abdan Hadir Pak. Konita Hanifah Hadir Pak. Muhammad Ridwan Hadir Pak. Muhammad Khairul Zikri Hadir Pak. Al-Qudsi. Rambut sih izin Pak. Izin kemana dia? Katanya mau ngejengukin tetangganya yang sakit. Oh, semoga tetangganya Allah berikan nikmat kesembuhan. Amin. Ya, selanjutnya setelah Bapak menayangkan slide ini yang berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di benak teman-teman, apa sih yang akan kita bahas? Narkoba, Rokok, Ya, rokok. Yang lain? hukum zina, Ya, hukum zina. pacaran. Ya, benar, pacaran. Itu semua akan kita bahas di ini, di slide yang akan Bapak tampilkan ini. Selanjutnya. Nah, pembahasannya itu meliputi pengertian pergaulan bebas dan zina. Yang tadi kalian sebutkan itu masuk ke pengertian pergaulan bebas. Dan yang kedua hukum zina. Ketiga kategori zina dan yang keempat dari Quran dan hadis. Pengertian pergaulan bebas dan zina. Nah, di slide ini pergaulan bebas dan teman-teman bisa melihat di gambar di samping ini. Menurut teman-teman pergaulan bebas itu apa sih? Stop rokok. Jualan bebas. Apa lagi? ganja, Ya, benar. Dilarangnya berantem di depan umum. Nah, Laki-laki sama perempuan main bareng. ya benar. Teman-teman semua yang teman-teman jawab. Tapi di sini yang akan kita bahas itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi yang teman-teman sebutkan tadi itu benar. Itu termasuk pergaulan bebas. Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas zina. Menurut teman-teman zina itu apa sih? Perbuatan intim yang bukan mahramnya. Yang lain? yang dilarang oleh Allah. Ya. Jadi zina bisa diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya, yang dimana itu bukan halalnya atau tidak ada ikatan halal atau akadnya. Jadi itu bisa disebut zina. Tetapi zina ini sendiri tidak terikat atau tidak hanya seputar itu saja. Zina itu bisa dikaitkan dengan apa? Zina mata, zina hati, zina perbuatan. Jadi semua bisa dikatakan zina. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Jika belum ada pertanyaan, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya kita membahas hukum zina. Hukum zina itu menurut teman-teman apa sih? Haram. Ya, benar, haram. Selanjutnya. Nah, hukum zina itu haram. Semua ulama berpendapat haram. Di mana sandarannya yaitu surat Al-Isra ayat 32. Yang dimana Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, janganlah kalian mendekati zina. Nah, di sini Allah menggarisbawahi ini, kita garis bawahi, di mana mendekati zina aja kita tidak boleh, apalagi kita melakukannya.
melakukan perbuatan tersebut. Jadi zina itu juga perbuatan yang keji dan buruk. Allah tidak suka dengan perbuatan zina itu, karena zina itu termasuk dosa-dosa besar yang dimana Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni semua dosa, termasuk zina. Tetapi apa? Ada langkah-langkahnya, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, kalau jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya kategori zina. Kategori zina ini terbagi menjadi dua, zina muson dan zina ghair muson. Apa teman-teman ada yang tahu zina muson dan ghair muson itu apa? Zina muson, zina sudah balik Pak. Kalau yang zina baru muson yang belum balik, mungkin itu yang saya tahu. Terima kasih Torik atas jawabannya. Kita pertegas lagi dengan jawaban yang Bapak akan tampilkan ini. Nah, ada yang ingin membacakan zina muson ini? Saya Pak, Ya, wanita nih Pak. zina muhsan yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu, sederhana sampai meninggal. Ya, selanjutnya zina ghair muson. Bapak akan tunjuk ya zina ghair muson yang akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan. Zina ghair muhsan itu pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah, ya, dan hukumannya itu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya dalil Quran dan hadis. Berbicara dengan dalil Quran, di mana kita tadi sudah membahas di slide sebelumnya, yaitu Allah melarang mendekati zina. Allah telah melarang, yang dimana di dalam surat apa dan ayat berapa? Ada yang masih ingat? Saya Pak, Ya, surat Al-Isra ayat 32. Ya benar. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 32. Apakah teman-teman ada yang ingin membaca dalil Quran ini? Ya, wanita, silakan. Ya, terima kasih wanita. Ada yang ingin membacakan artinya? Pak, Ya, Saudara Wan. artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, terima kasih atas partisipasinya Pak Wanita Hanifah dan Saudara Wan. Ya, dimana di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana perilaku zina itu. Mendekatinya saja nih, kita tidak boleh mendekatinya saja, apalagi kita melakukannya. Allah telah menggarisbawahi nih, mendekatinya saja tidak boleh. Dan Allah telah menjelaskan perbuatan zina itu ini apa? Perbuatan zina ini termasuk perbuatan yang keji, termasuk perbuatan yang buruk, di mana akan kita atau naudzubillah min dzalik, jika kita melakukannya kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan sandaran hadis, barang siapa yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Dari hadis ini teman-teman bisa nyontohin nggak sih tentang hadis ini apa? Berdua-duaan dan yang ketiganya setan. Itu perbuatan apa sih? Berduaan di taman Pak, kayak pacaran gitu. Nah, berduaan di taman, itu apa? Itu pacaran antara laki-laki dan perempuan. Itu contohnya. Selanjutnya yang akan kita bahas, dampak di dunia dan di akhirat. Di mana perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini akan berdampak apa? Berdampak di dunia dan di akhirat.
dampak di dunia, yaitu apa? Menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, dan mengurangi umur. Di mana menghilangkan wibawa ini bisa kita katakan yaitu kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan zina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya dan mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina ini juga bisa dikatakan atau mengakibatkan pelakunya menjadi makin miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya. Dan yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina ini juga disebutkan akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan apa? Ya, mengakibatkan kematian. Yang dimana pergaulan bebas ini bisa kita katakan penyakitnya itu apa? HIV. Yang dimana HIV ini tidak ada obatnya sampai sekarang ini. Dan selanjutnya dampak di akhirat. Dampak di akhirat yaitu akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena perbuatan zina ini termasuk apa? Termasuk salah satu dosa besar. Yang selanjutnya hisab yang jelek. Pada saat perhitungan nanti atau yaumul hisab nanti, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa berzina di dunia semasa ia hidup. Dan yang ketiga, siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan zina yang berat dan zina kelak di akhirat. Tetapi itu semua jika para pelaku pezina atau pergaulan bebas, jika ia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Yang disandarkan apa? Ke dalam ayat Quran surat Az-Zumar ayat 53, di mana Allah menjelaskan bahwa rahmatnya Allah sangat luas. Allah akan menerima taubat orang-orang yang berdosa. Dan yang selanjutnya menerapkan perilaku mulia. Agar kita terhindar dari perilaku zina atau pergaulan bebas, kita harus menerapkan perilaku mulia yang dimana nih? Di antaranya menjaga pergaulan yang sehat. Menjaga pergaulan sehat itu apa? Antara laki-laki dan perempuan, di mana di dalamnya yang kita ketahui di mana perilaku. Yang selanjutnya dari perilaku mulia. Nah, yang selanjutnya menerapkan perilaku mulia. Yang selanjutnya menerapkan perilaku mulia agar apa? Agar terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas yang akan kita bahas, yaitu diantaranya menjaga pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarahkan kepada hubungan seksual di luar nikah. Pergaulan remaja dan muda-mudi saat ini memang sudah sedemikian tipis batasan-batasannya, tidak mudah untuk membatasi pergaulan itu. Dan menjaga aurat selanjutnya. Perlu kita ketahui, aurat itu apa? Aurat itu bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar tidak terlihat oleh orang lain atau oleh pandangan lawan jenis. Di mana yang kita ketahui aurat wanita itu dari sekujur tubuh, kecuali apa? Kecuali telapak tangan dan wajah, sebagian wajah. Dan aurat lelaki yaitu dari batasannya apa? Dari batasannya yaitu pusar atau perut sampai lutut. Itu batasan aurat lelaki. Dan yang ketiga, menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari apa? Dari lawan jenis, di mana dari pandangan ini bisa memunculkan hawa nafsu. Karena apa? Dari pandangan ini adalah apa? Adalah celah setan untuk apa? Untuk membangkitkan hawa nafsu kita, untuk membangkitkan hawa nafsu kita terhadap lawan jenis.
Dan yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kita ketahui, kehormatan di sini adalah apa? Adalah alat vital. Yang atau karena bahasa alat vital ini terlalu vulgar, jadi kita memperhalus kata-katanya, yaitu menjaga kehormatan. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Menurut anak-anak, kegiatan positif apa sih? Mengikuti remaja masjid, Pak. Ya, ada yang ingin menambahkan? Mengikuti pengajian. Nah, itu benar. Jadi memperbanyak aktivitas tersebut. Jadi sebelum Bapak tutup, apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham, Pak, sudah jelas penjelasannya. Berarti tidak ada yang bertanya ya? Tidak, Pak. Jika ada yang bertanya, di Bapak kasih waktu sekarang. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan simpulkan dari materi hari ini. Ya, kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya, ialah melakukan perbuatan zina yang membawa pada perzinahan, pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar seksualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornografi. Dan yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya, larangan melakukan zina dalam Al-Quran yang diungkapkan dengan larangan mendekati zina, untuk menegaskan bahwa jika mendekati perbuatan zina saja tidak boleh, dilarang, apalagi melakukannya, maka seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras dan harus dijauhi. Dan yang ketiga, mendapatkan sanksi sosial di masyarakat dunia dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya, segitu saja mungkin materi hari ini. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika